disaksikan oleh ibu kita yang dua tadi mengenai kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita semua sesuai dengan perkenanan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan hari ini kami ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sesungguhnya kasih adalah datangnya daripada Allah, dan Tuhan menginginkan kepada orang percaya itu selalu hidup di dalam kasih. Dan bahkan juga hari ini adalah suasana Natal yang diperingati di mana-mana. Mulai daripada awal Desember, pertengahan Desember sampai dengan akhir Desember ini, hiruk pikuk Natal ada di mana-mana. Itu adalah menyatakan dari sikap orang betapa antusiasnya di dalam menyambut Natal, betapa gembiranya di dalam menyambut Natal, betapa sukacitanya mengikuti suasana Natal dengan cara masing-masing. Ada cara orang merayakan Natal ini pergi ke satu tempat, satu keluarga, dua keluarga, mereka ibadah di situ, menikmati alam sekitar, bersyukur atas berkat yang diberikan kepada mereka. Ada mereka yang sengaja akan berkunjung kepada keluarga. Mereka di sana mengadakan ibadah Natal, bersyukur kepada Tuhan, dan menikmati suasana yang diberikan Tuhan. Natal bukan sekedar perayaan, tetapi adalah panggilan untuk menghidupkan kasih Kristus. Jadi suasana Natal ini adalah untuk menghidupkan suasana Kristus di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Kenapa ada sering tidak hidup kasih Kristus dalam hidup kita? Karena pengaruh situasi, karena pengaruh kesehatan. Kita dengarkan tadi kesaksian ibu tadi, tahun yang lewat tidak menikmati Natal karena sakit. Situasi dan kondisi itu bisa juga membuat orang tidak berdaya akan melakukan sesuatu, termasuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu suasana, keadaan yang Tuhan berikan kepada kita dalam hari-hari ini, kita harus bersyukur. Masih bisa kita menikmati suasana Natal, masih bisa kita menikmati ibadah Minggu Raya di tengah-tengah suasana Natal ini. Terus nanti malam masih bisa kita akan menikmati Natal bersama. Semuanya ini adalah menghidupkan kasih Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa yang hidup di dalam kasih itu, maka ia berasal dari Allah. Maka sederhana kehidupan kita, apakah kita berasal dari Allah atau bukan, atau tidak berasal dari Allah, adalah menghidupkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan yang kita dengarkan ini, kita diberitahu mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daripada Allah. Kasih Allah adalah fondasi Natal. Sehingga oleh kasih-Nya yang besar dia harus turun dari tahtanya, dari keilahiannya menjadi
manusia jasmani, karena kasihnya yang besar, pengorbanannya yang besar, dan kita dituntut juga untuk berkorban. Salah satu korban tadi yang diberikan oleh ibu kita kepada anak yatim, termasuk anak yatim piatu, adalah bagian daripada korban. Mengingat kasih dan korban yang sesungguhnya adalah memberi, mengunjungi anak yatim piatu. Keteringatan kita akan kasih itu bagaimana? Pengorbanan kita akan kasih itu bagaimana? Dan itu boleh akan terpancar dari kita semua, sehingga ada mengalir kasih kepada yang membutuhkan, ada mengalir kasih kepada yang sesungguhnya mendapatkan. Kadang-kadang kita akan memberi sesuatu karena ada imbal balik. Tapi kasih yang sesungguhnya itu adalah kita harus berpikir bagaimana kita, sebagaimana yang diinginkan oleh perkataan firman Tuhan, mari kita laksanakan. Sebab itu adalah buahnya kasih dalam kehidupan kita yang menghidupkan kepada sekeliling kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang kasih Allah yang dari sorga, yang begitu besar dan sangat besar, dan juga mengajar kita untuk mengalirkan kasih itu di sekeliling kita. Ada kasih bentuk kasih yang seperti mengasihi, sebagaimana yang dikatakan oleh perkataan firman Tuhan. Ada juga pemberian itu bentuk penghargaan. Itu juga adalah bentuk kasih. Bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita menghargai sesama, bagaimana kita menghargai Kristus di dalam pekerjaan Tuhan sendiri. Karena itu tuntutan firman Tuhan ini adalah supaya orang-orang percaya itu senantiasa menghidupkan kasih itu di sekitarnya, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan bahkan juga memberikan waktu kepada yang mendengarkan. Waktu kita dalam beribadah ini adalah waktunya untuk memperdengarkan suara kita kepada Allah, memperdengarkan pujian kita kepada Allah, memperdengarkan permohonan kita kepada Allah, dan memperdengarkan apa yang menjadi tujuan hidup kita kepada Allah. Karena itu kita harus juga menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan kesempatan ini. Tahun 2023 tentu kita bisa mengevaluasi ke belakang apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan, yang seharusnya dapat kita kerjakan. Lalu apa yang menjadi program kita di tahun 2024? Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus juga menerawang apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Apa yang bisa menarik perhatian Tuhan di dalam kita melaksanakan sesuatu untuk perjalanan kita di tahun yang baru, sehingga kita akan bisa melenggang dan bahkan menjalani perjalanan itu dalam hari-hari yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu pada saat siang hari ini, oleh perkenanan Tuhan kepada kita,
Natal ini juga mengingatkan dan mengajarkan kepada kita kasih yang sejati. Bukan hanya saat bahagia, tetapi adalah juga di tengah-tengah kebutuhan kita, keperluan kita, dan kepentingan kita. Ada orang melaksanakan suasana Natal ini dalam hanya suasana bahagia saja, lengkap semuanya. Tetapi ada juga yang melakukan ini dengan segala keperluan dan kebutuhannya, baik secara psikis, keperluan di dalam kesehatan, keperluan di dalam pemeliharaan, keperluan di dalam kebutuhan sekalipun. Pasti adakah kita yang kekurangan? Iya. Tapi apakah kita akan menunda Natal di atas kekurangan kita? Tidak. Berarti ada usaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada usaha mengingat kasih yang besar, sehingga tidak akan menunda satu kesempatan ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita boleh melihat bahwasanya ketika Maria dan Yusuf itu mencari tempat di Bethlehem, sangat mengalami kesulitan. Disitulah kasih Allah yang besar yang menunjukkan kepada mereka ada satu jalan keluar. Orang yang punya penginapan tidak membuka rumahnya, orang punya rumah tidak membuka rumah. Tetapi kesempatan diberikan kepada satu tempat yang tidak memungkinkan menjadi memungkinkan. Satu keadaan yang tidak memungkinkan menjadi terpakai di dalam kemuliaan Allah. Hidup kita adalah satu wadah yang harus kita buka. Ada banyak orang mengatakan saya tidak memungkinkan, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Manusia yang menentukan waktu itu ada atau kesempatan itu ada. Maka oleh karena itu adalah keterbukaan kita, membuka hati kita, memberikan waktu kita, bahkan juga berpikir akan berkorban apa. Karena itu dalam sukacita kepada kita semua besok, semuanya memberikan hadiah. Apakah memberikan kado? Apakah memberikan dalam bentuk uang? Apakah memberikan dalam bentuk apa saja yang bisa seperti dipersembahkan orang Majus? Sudah dipersiapkan orang Majuskah sebelumnya yang dipersembahkan itu? Tidak. Tetapi dengan keadaan spontan apa yang mereka miliki itu dipersembahkan untuk kemuliaan kepada Tuhan sebagai tanda penghormatan. Tetapi jangan heran, ada juga yang mempersiapkan dari awal-awal tahun sampai dengan akhir tahun sesuatu yang akan diberikan, dan inilah persiapan yang terencana. Kalau kita sering persiapan sangat tumpah apa adanya, tapi orang yang bijaksana mempersiapkan sejak awal. Sebab sesungguhnya orang percaya itu adalah orang yang diberikan Tuhan hikmat di dalam kasih-Nya yang besar, sehingga iringan Tuhan itu tidak pernah putus-putusnya. Dan inilah yang akan kita perhatikan sebagai orang yang bijaksana, orang percaya yang bijaksana, yang senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ini ada sesuatu tindakan atas pemeliharaan kita. Contoh saja yang ringan, dalam 1 bulan ada pemeliharaan Tuhan, maka orang juga akan bisa menyisihkan dari apa yang Tuhan berikan, bukan di luar kemampuan, tetapi apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Orang bijak itu menyisihkan untuk berterima kasih.
Sesungguhnya waktu yang diberikan Tuhan kepada kita sering kita tidak menyisihkan dengan baik untuk bersekutu kepada Tuhan. Apalagi hal-hal yang lain. Dari waktu saja kita juga masih tidak menyisihkannya dengan baik. Karena itu kita belajar dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari apa yang bisa kita kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu kalau kita buat sedemikian, apa yang ada? Kita tuai sampai akhir tahun berjalan. Lalu kalau apa yang bisa kita rencanakan, yang sesungguhnya bisa kita lakukan, apa hasilnya di akhir tahun berjalan yang dimaksud? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir tahun 2023 ini adalah evaluasi terhadap diri kita, terhadap iman kita, terhadap pemeliharaan Tuhan, terhadap sesuatu yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Jangan pernah berhenti berpikir, jangan pernah berhenti untuk mengasihi Allah, dan bahkan juga menghormatinya, meninggikannya sekaligus. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita supaya kita boleh senantiasa melaksanakan atau bertindak terhadap sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita pasti diberkati, kita pasti dipelihara, kita pasti diberikan yang terbaik. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.